Di bawah pengaruh amarah, Ronald Chen langsung membawa orang meninggalkan rumah sakit, dengan gagah perwira pergi ke Danau Jati, menyatakan keinginan untuk membelah Eric Ling menjadi potongan-potongan kecil. Setelah Ronald Chen mereka pergi menjauh, barulah Tony Chen lega, dia bangkit berdiri sambil menahan rasa pegal sakit di kakinya. Kenny Chen bergegas maju memapahnya, dia berkata dengan perhatian, "Ayah, kamu tidak apa-apa. Tulang tuaku ini masih sanggup. Semuanya salahmu, membuat masalah yang begitu besar untukku. Sekarang keluarga Chen kita dan Chen Boxing Center pun akan berubah situasi." Tony Chen ingin menamparkan Kenny Chen, tetapi setelah dipikir-pikir, dia tetap menahannya. Kenny Chen berkata, "Tidak sampai begitu kan?" Tony Chen berkata, "Bagaimana tidak sampai begitu? Jika si Eric Ling itu hanya seorang diri, Chen Boxing Center tentu bisa menghadapinya dengan enteng. Guru Chen sendiri saja sudah bisa menghabisi dia. Tetapi ada Sir Lei Tang yang menopang di balik Eric Ling ini. Jika Chen Boxing Center terus berkutat dengan Eric Ling, takutnya akan menjerat seluruh Chen Boxing Center menempuh ke jalan maut. Sekarang tidak tahu seberapa besar bobot Eric Ling ini di dalam hati Sir Lei Tang, tidak tahu apakah Sir Lei Tang akan melawan segenap Chen Boxing Center demi Eric Ling ini." Kenny Chen berkata, "Karena ayah tahu Eric Ling ini tidak bisa dianggap enteng, tadi mengapa tidak memberitahu Guru Chen masalah terkait Sir Lei Tang yang mendukung Eric Ling?" Guru Chen pergi begitu saja dengan tidak mengetahui keadaan, takutnya akan celaka. Tony Chen berkata, "Menurutmu, ayah lupa untuk mengatakannya?" Kenny Chen berkata, "Tentu bukan, ayah selalu berpikiran cermat, badai besar apa yang belum pernah ayah temui. Di saat genting seperti ini, tentu juga membuat keputusan setelah melalui pemikiran yang mendalam dan cermat." Tony Chen mengangguk, sangat puas terhadap putranya ini. Tidak heran adalah putranya, memang punya otak. Kenny Chen berkata, "Tetapi aku sangat tidak paham. Keluarga Chen kita mempunyai sedikit kepemilikan saham di Chen Boxing Center, sedangkan Ronald Chen adalah salah satu master tinju papan atas di Chen Boxing Center. Jika terjadi apa-apa pada Ronald Chen, tidak ada keuntungan sama sekali bagi Chen Boxing Center maupun keluarga Chen kita." Tony Chen berkata, "Kamu salah, tidak ada keuntungan sama sekali bagi Chen Boxing Center, tetapi ada keuntungan yang sangat besar bagi keluarga Chen kita. Pertama, bisa menghapuskan Ronald Chen si lawan berpotensial ini. Kedua, begitu Ronald Chen mati atau lumpuh, maka kepemilikan saham Chen Boxing Center akan dibagi ulang. Pada saat itu, keluarga Chen kita pasti bisa mendapatkan lebih banyak bagian." Seketika Kenny Chen sangat kagum, "Ayah hebat sekali. Awalnya hubungan keluarga Chen kita dan Ronald Chen sangat bagus, tetapi karena masalah Jordan Liu kali ini, Ronald Chen sudah sepenuhnya membenci kita. Jika tidak terjadi apa-apa padanya, takutnya keluarga Chen kita tidak akan punya hidup tenang untuk selamanya." Tony Chen berkata, "Benar. Karena begitu, lebih baik aku tidak memberitahukan keadaan Eric Ling, biar Ronald Chen pergi mati saja." Kenny Chen berkata, "Sebelumnya Nenek Su mengutus orang datang untuk mencari tahu informasi terkait Eric Ling, menanyakan apakah Eric Ling adalah Tuan Ling. Dilihat dari sekarang, Eric Ling ini adalah Tuan Ling. Tentang hal ini, maukah beritahu Nenek Su dengan terus terang?" Tony Chen berkata dengan serius, "Tentu saja tidak. Sebelumnya Sir Lei Tang sudah memberitahu kita secara terbuka, barang siapa yang berani membocorkan identitas Eric Ling, maka dia adalah musuh dari keluarga Tang. Kamu jangan sampai membocorkannya, kalau tidak, keluarga Chen kita benar-benar akan tamat." Di hadapan keluarga Tang yang begitu besar, keluarga Chen hanyalah seekor semut. Kenny Chen berkata, "Aku akan ingat perkataan ayah." Tony Chen berkata, "Ayo, malam ini kita pergi ke Danau Jati diam-diam menonton pertunjukan." Kenny Chen berkata, "Lalu Jordan Liu tidak dipedulikan?" Tony Chen berkata, "Sampah tak berguna seperti ini,
mati saja ya sudah, untuk apa pedulikan dia. Jika Jordan Liu yang tidur dalam bangsal mendengarnya, takutnya akan melonjak dari papan kasur. Di sisi lain, Ronald Chen yang berada di pengaruh amarah, benar-benar membawa sekelompok muridnya langsung menyerbu ke Danau Jatih dengan ganas. Subuh hari di Danau Jatih sangat hening, pemandangannya indah menawan. Cahaya bulan yang putih suci menyinari di atas permukaan danau, bercak-bercak sinar tampak di atas air danau yang beriak. Dari kejauhan, Ronald Chen mereka sudah melihat seorang pemuda berpakaian hijau yang berdiri di tepi danau dengan tangan di belakang, sambil mendongak menatap langit. Jika orang lain datang ke tempat seperti ini di tengah malam dengan posisi yang begitu congkak, takutnya akan dimarahi tolol. Tetapi sikap Eric Ling ini berbeda dengan yang lain, seperti benar-benar berbaur dengan air danau dan pohon hijau di sekitar, serta daun teratai dan cahaya bulan. Seorang diri bagai rembulan tunggal, bertulang angkuh bagai plum di musim dingin. Kamu adalah orang yang melumpuhkan murid besarku, Jordan Liu. Ronald Chen sampai di belakang Eric Ling, dia berkata dengan dingin. Eric Ling berkata dengan datar sambil membelakangi semua orang, iya, aku. Kamu tidak hanya melumpuhkan murid kesayanganku, masih beraninya mengajak aku datang ke sini, kelihatannya kamu juga tahu kamu tidak bisa luput dari mati setelah melumpuhkan muridku, sehingga ingin meminta maaf dan memohon ampun padaku kan? Ronald Chen tersenyum dingin dengan menyuramkan. Kamu berpikir terlalu banyak. Dengan pelan Eric Ling berbalik badan, dia menatap Ronald Chen di depannya, aku hanya ingin mengakhiri masalah ini. Mengakhiri. Ronald Chen kebingungan mendengarnya. Benar. Muridmu beraninya menyentuh istriku, meski aku sudah melumpuhkan dia, tetapi masalah ini masih belum berakhir, Eric Ling berkata dengan dingin, kamu mengajari murid yang seperti ini, adalah kesalahanmu. Masalah ini, diakhiri dengan kamu saja. Ronald Chen merasa konyol, sungguh lelucon. Utang muridku saja belum aku perhitungkan dengan kamu, kamu malah mencari aku untuk mengakhirinya. Kamu tahu tidak siapa aku? Eric Ling berdiri di tepi danau dan tidak berbicara. Salah seorang pria kekar di sisi Ronald Chen berkata dengan keras, guruku Ronald Chen adalah salah satu master tinju kelas atas di Chen Boxing Center, sudah melewati 130 pertandingan besar maupun kecil, peluang kemenangannya mencapai 90%. Hanya 2 pertandingan lagi, dia akan menjadi petinju kelas platinum. Seorang pria kekar lainnya berkata, guruku bahkan sudah memiliki kekuatan petinju kelas platinum, hanya saja malas mengikuti pertandingan saja. Petinju kelas platinum adalah kelas atas yang sesungguhnya di dunia tinju bawah tanah kota Zonghai. Melihat guruku datang, masih tidak cepat bersujud dan mengaku salah. Tamu terhormat keluarga Tang aku, memangnya perlu mengaku salah padamu. Terdengar suara seorang wanita yang dingin. Shirley Tang berjalan kemari dengan perlahan membawa Tiger Duan. Shirley Tang mengenakan gaun panjang warna toska, auranya kalem namun membawa ketegasan. Sementara Tiger Duan seperti orang besi, mengikuti erat di belakang Shirley Tang. Tatapan Ronald Chen memusat, Shirley Tang. Kenapa kamu datang ke sini? Ronald Chen termasuk lumayan berkelas atas di kota Zonghai, sedangkan keluarga Tang lumayan berinvestasi besar di dunia tinju bawah tanah. Sekarang ketika melihat gadis ini datang sendiri, dia sangat tertekan. Dikatakan bahwa keluarga yang semakin besar akan semakin meninggikan anak laki-laki daripada anak perempuan. Keluarga Su merupakan contoh yang sangat baik, namun Ronald Chen tahu, Shirley Tang adalah sebuah pengecualian. Shirley Tang senantiasa mengikuti di sisi Tuan Tang, sangat dipandang berat oleh Tuan Tang. Dua orang putra Tuan Tang pun adalah orang sukses, namun mereka juga tidak berani meremehkan Shirley Tang. Shirley Tang berkata, Tuan Ling adalah tamu terhormat dari keluarga Tang kami, aku tentu akan datang. Lagi pula, terkait melumpuhkan Jordan Liu, aku juga mengambil bagian. Kamu ingin menuntut penjelasan untuk muridmu, jika aku tidak datang, tidaklah wajar. Dalam hati Ronald Chen sangat terkejut, dia tidak menyangka Shirley Tang juga ikut serta dalam melumpuhkan Jordan Liu.
Tetapi hal ini juga membuatnya lega, hanya Eric Ling sendiri saja, bagaimana mungkin bisa melumpuhkan Jordan Liu. Ternyata dengan mengandalkan bantuan Shirley Tang. Pada dasarnya, Eric Ling hanyalah sampah yang berlagak congkak dengan meminjam kekuatan orang lain. Ronald Chen menggertak gigi dengan enggan, dia melumpuhkan muridku William Zhang, lalu melumpuhkan murid kesayanganku Jordan Liu, mempunyai dendam setinggi langit dengan Chen Boxing Center kami. Nona Tang, kamu yakin kamu ingin melindungi bocah bodoh ini? Shirley Tang berkata dengan datar, amanah dari kakek, Shirley tidak berani lupa. Baik, dasar kamu bocah beruntung. Hari ini ada Shirley Tang yang melindungi kamu, untuk sementara aku ampuni nyawa kamu. Tetapi kamu jangan mengira kamu bisa hidup tenang setelah ini. Suatu hari nanti, kamu akan membayarkan harga atas tindakanmu. Chen Boxing Center kami adalah salah satu anggota dari Asosiasi Tinju Kota Zonghai, bukanlah yang bisa ditindas oleh kamu si semut ini. Setelah berbicara, Ronald Chen langsung berbalik badan membawa orangnya pergi. Apakah aku sudah membiarkan kamu pergi? Eric Ling berkata dengan dingin. Ronald Chen berbalik badan dan berkata dengan gusar, hari ini aku melihat pada muka Nona Tang barulah tidak memperhitungkannya denganmu, kamu masih ingin bagaimana? Dilahirkan namun tak diajar, adalah kesalahan sang ayah. Tidak diajarkan dengan baik, adalah kelalaian sang guru. Eric Ling berkata dengan dingin, sebelumnya Jordan Liu menggunakan namamu untuk menekan aku, matanya tinggi di atas kepala, bahkan berani menaruh niat pada istriku. Kamu masih ingin pergi begitu saja? Kamu ingin bagaimana? Ronald Chen naik pitam, dalam hatinya berpikir, Eric Ling juga hanya mengandalkan Shirley Tang untuk menekan dia, jika bukan karena keberadaan Shirley Tang di sini, dia pasti sudah langsung maju menyerbu dan menaboki Eric Ling. Bersujud dan mengetuk 9 kali, sambil mengitari danau. Setelah matahari terbit, baru boleh pergi, ujar Eric Ling. Lancang kamu. Aku adalah master tinju dari Chen Boxing Center, bagaimana bisa menerima penghinaan besar ini? Aku mewakili citra dari Chen Boxing Center, jika menuruti perkataanmu tadi, bagaimana Chen Boxing Center kami bisa berdiri tegak di dunia tinju? Ronald Chen gusar. Memang benar, yang paling dititik beratkan oleh master tinju adalah nama reputasi di dunia tinju, begitu pula dengan Boxing Center. Jika reputasinya dihina, maka tidak akan bisa terus berkecimpung di dunia tersebut lagi. Jika Ronald Chen benar-benar menuruti perkataan Eric Ling, maka seluruh citra Chen Boxing Center akan ludes tersapu. Mereka berjuang mati-matian juga akan mencari Eric Ling untuk menuntut kembali reputasi tersebut. Tindakan Eric Ling ini, sudah bukan lagi melawan Ronald Chen seorang diri, melainkan melawan seluruh Chen Boxing Center. Tiger Duan tidak tahan untuk berkata, Tuan, Ronald Chen tidaklah menakutkan, tetapi kekuatan Chen Boxing Center sangat kuat. Apabila bermusuhan dengan seluruh Chen Boxing Center, Nona Tang juga tidak enak untuk membela Anda lagi, mohon Tuan hati-hati dalam berkata. Shirley Tang juga tidak ingin membesarkan masalah, dia berkata dengan suara pelan, Tuan, aku kira masalah ini bisa diakhiri pada Ronald Chen, tidak perlu menjerat seluruh Chen Boxing Center. Aku sudah menunjuk Giant hidup untukmu, kamu boleh tidak ambil. Maka, aku akan antar kamu ke jalan maut. Eric Ling tidak tergoyahkan, dalam benaknya muncul akan adegan Jordan Liu yang tak hentinya menindas istrinya di ruangan rembulan. Eric Ling bukanlah orang yang mudah marah. Namun kali ini, Eric Ling benar-benar marah. Nona Tang, kamu juga sudah lihat, bocah ini sedang meremehkan Chen Boxing Center kami. Berikutnya kamu tidak akan melawan Chen Boxing Center demi membela dia kan? Ronald Chen berseru, Tuan Ling, jika kamu hanya melawan Ronald Chen sendiri saja, hari ini aku pasti akan melindungi kamu. Tetapi jika kamu ingin melawan segenap Chen Boxing Center, hari ini aku tidak bisa membantu kamu. Kamu harus pikirkan baik-baik, Shirley Tang berkata dengan sangat ramah. Aku Eric Ling bertindak, tidak perlu kamu bantu. Eric Ling membalas demikian. Shirley Tang mengangguk,
lalu dengan ekspresi tidak senang dia membawa Tiger Duan mundur belasan meter ke belakang. Jelas dia tidak ingin ikut campur lagi. Hahaha, Nona Tang saja tidak melindungi kamu lagi. Sekarang kamu sudah mengetahui kekuatan dari Chen Boxing Center kami kan? Ronald Chen tertawa terbahak-bahak. Hari ini aku lumpuhkan kamu di sini. Aku justru ingin melihat, dengan apa kamu membuatku bersujud dan mengetuk 9 kali sambil mengitari danau. Hahaha. Darren Liu, lumpuhkan dia. Dengan perintah Ronald Chen, seorang pria kekar setinggi 1,8 meter langsung berjalan keluar. Dia berkata pada Eric Ling dengan senyum suram, "Bocah, aku adalah murid kedua dari guru Ronald Chen. Aku dan Jordan Liu seperti abang beradik, sudah lama aku ingin melumpuhkan kamu. Awalnya ada Nona Tang yang melindungi kamu bisa terus hidup dengan mengandalkannya, tetapi kamu malah melompat keluar untuk cari mati. Kalau begitu, aku kabulkan kamu." Darren Liu menyerbu pada Eric Ling, lalu menghantamkan tinjuan padanya. Kekuatannya besar bagai kerbau, datang dengan membawa angin. Semua orang pun terguncang oleh kekuatan tinjuan ini, dalam hati berpikir, kekuatan orang ini juga tidak berselisih jauh dengan Jordan Liu. Dengan tinjuan ini, takutnya Eric Ling akan dilumpuhkan. Tiger Duan mendesah, "Sudah berakhir, Tuan Ling terlalu tinggi hati." Shirley Tang juga mendesah, "Memang terlalu tinggi hati, sayang sekali." Tepat ketika itu, dengan pelan Eric Ling mengangkat tangan kanan, 4 jarinya menempel lalu telapaknya menghantam ke bawah. Pum! Darren Liu yang ganas langsung terkapar di bawah ubin batu marmer. Muncul jejak satu orang di ubin batu marmer yang kokoh, Darren Liu pun tertanam di dalam ubin batu marmer. Darah segar menciprat ke sekitar. Sunyi senyap. Sesaat kemudian, barulah terdengar seruan kaget. "Ini, bagaimana mungkin? Darren Liu adalah petinju kelas emas, hanya setingkat di bawah Jordan Liu saja, bahkan dilumpuhkan dengan satu telapak dari orang ini. Yang lebih penting lagi, orang ini bisa menanamkan badan Darren Liu ke dalam ubin batu marmer. Jurus ini, meski master tinju kelas platinum pada umumnya juga tidak mampu melakukannya. Menakutkan sekali kekuatan telapaknya ini, aku sudah tidak bisa membayangkannya lagi." Beberapa murid di sisi Ronald Chen itu berwajah pucat semuanya. Dalam hati berpikir, meski guru mereka Ronald Chen turun tangan, takutnya juga tidak dapat melakukan sampai seperti itu kan. Pada biasanya dalam hati mereka, Ronald Chen adalah keberadaan yang tinggi nan di atas. Namun sekarang, mereka merasa khawatir terhadap kekuatan guru mereka. Tatapan Tiger Duan memusat, "Hebat sekali. Jika bukan dilihat dengan mata sendiri, aku pun tidak berani mempercayai, seorang bocah yang begitu muda, bisa melakukan sampai seperti itu." Shirley Tang bertanya, "Sampai seperti apa?" Tiger Duan berkata, "Mengumpulkan kekuatan dari 8 arah, memusatkan tenaga di satu titik." Shirley Tang berkata, "Memang luar biasa. Betapa banyak petinju yang dalam seumur hidup ini juga tidak dapat melakukan sampai seperti itu. Memusatkan tenaga di satu titik. Aku pernah mendengar kakek membicarakannya. Di antara petinju kelas platinum di kota Zonghai, takutnya juga sangat sedikit orang yang dapat melakukan sampai seperti itu kan?" Tiger Duan berkata dengan suara berat, "Sangat sedikit. Setidaknya aku tidak bisa. Bahkan kamu juga bisa." Shirley Tang menarik napas dingin, tatapannya pada Eric Ling juga terjadi perubahan. Memang kakek yang bermata tajam, satu tatapan saja sudah melihat keluar biasaan dari pria ini. Namun sebaliknya dia, selalu menyimpan kecurigaan terhadap Eric Ling. Meski kali ini dia berinisiatif membantu Eric Ling, juga adalah karena amanah dari kakek, bukanlah dengan hati tulus merasa Eric Ling hebat. Hingga saat ini, barulah Shirley Tang sedikit memandang tinggi pada Eric Ling. Namun juga hanya sedikit memandang tinggi saja, master seperti Eric Ling tidak termasuk langka di keluarga Tang. Eric Ling menarik kembali telapaknya dan diletakkan di belakang badan, dari awal hingga akhir juga tidak melirik Darren Liu, melainkan menatap Ronald Chen dengan dingin. "Aku tanya kamu untuk terakhir kali, bersujud dan mengetuk 9 kali sambil mengitari danau,
sampai hari pagi. Kamu turuti atau tidak? Suaranya datar membawa aura mematikan yang dingin dan tajam. Ronald Chen mengerutkan alis karena campuran perasaan marah dan kaget. Tidak kelihatan, ternyata kamu sembunyi dengan begitu dalam. Tidak heran berani berkata lancang di depan aku. Tetapi kamu jangan mengira dengan mengalahkan muridku Darren Liu, kamu sudah bisa melawan aku. Aku merupakan master tinju yang sudah terlatih melewati hidup dan maut di pertandingan tinju gelap. Kekuatanku, bahkan tidak bisa terbayangkan oleh kamu. Ronald Chen melangkah maju, pertarungan medan perang, bukan mengandalkan besar atau kecilnya kekuatan. Hari ini aku akan membuat kamu tahu, apa yang dinamakan dengan semut menggoyahkan pohon. Nanti kamu berlutut di depanku dan memohon ampun juga tidak ada gunanya. Seketika aura tajam terpancarkan dari badan Ronald Chen. Kekuatan dari telapak Eric Ling tadi, dia tentu sudah melihatnya. Tetapi Ronald Chen sudah banyak mengarungi pertarungan, sangat tahu bahwa yang diandalkan dalam pertempuran di medan perang adalah pengalaman, tekad, psikis, dan keberuntungan. Berkekuatan besar tidaklah pasti akan menang. Selama bertahun-tahun ini, Ronald Chen sudah melewati ratusan pertarungan hidup dan mati, tidak sedikit pertarungan yang dimenangkan dengan lemah melawan yang tangguh. Oleh karena itu, dia memiliki keyakinan yang sangat tinggi terhadap kekuatan dirinya. Meski kekuatan yang Eric Ling tampilkan tidaklah biasa, dia juga memiliki keyakinan untuk bertarung dengannya. Beberapa murid di belakang juga sadar kembali, mereka saling berdiskusi. Guru memang berwawasan tinggi. Pertempuran di medan perang, bukan mengandalkan besar atau kecilnya kekuatan, melainkan ujian terhadap kekuatan komprehensif. Bocah ini begitu muda, pasti tidak punya pengalaman, pasti bukan lawannya guru. Guru sudah berpengalaman banyak di gelanggang, setiap pertempuran adalah pertarungan antara hidup dan mati. Teknik pertempuran yang terlatih, entah berapa lipat lebih kuat dari Darren Liu. Bocah ini tidak tahu diri, tunggu mati saja. Semua orang tersenyum, menunggu guru mereka menaboki Eric Ling. Bocah, merebahlah. Ronald Chen berseru, badannya sedikit mencondong ke depan. Hanya beberapa langkah saja dia sudah menyerbu ke depan Eric Ling, satu serangan lutut kanan yang besar dan berat langsung menghantam ke dada Eric Ling. Tenaga dari tendangan jauh lebih besar daripada tinjuan. Kekuatan tendangan ini cepat dan ganas, meski batu marmer setebal 1 inci, juga akan hancur karena tendangan ini. Aduh, Eric Ling bergeleng dengan iba. Lalu kaki kanannya diangkat ke atas dan dilontarkan. Lontaran ini seolah-olah menggerakkan angin, bagai perahu kokoh yang membelah permukaan air, membangkitkan angin kuat dan dingin yang memecah kegelapan. Tadinya Ronald Chen masih sangat berkeyakinan besar terhadap tendangan lututnya, namun baru saja menghampiri Eric Ling dengan jarak 1 meter, dia seolah-olah mendekati maut. Apakah ini rasa akan kematian? Bagaimana bisa begini? Dalam hatinya merasa gawat, tetapi sudah terlambat untuk menarik kembali kakinya, maka dia hanya bisa mengeraskan diri maju menyerang. Pum! Ujung kaki Eric Ling yang dilontarkan melintasi lutut Ronald Chen yang datang menyerang, langsung hancur begitu tersentuh. Ah! Ronald Chen mengeluarkan jeritan, tidak lagi berani untuk terus menyerang, dia berjuang mati-matian untuk mundur ke belakang. Pemuda ini sangat menyeramkan. Lututnya dapat memecahkan ubin dan membengkokkan tongkat besi, tetapi langsung pecah karena ujung kaki Eric Ling yang dilontarkan. Betapa hebatnya ini. Tidak menunggu Ronald Chen mundur ke belakang, kaki kanan Eric Ling yang dilontarkan sudah menghantam dagunya. Bagai tongkat bisbol yang mengenai bola. Ronald Chen langsung terbang setinggi belasan meter lalu jatuh di permukaan tanah, diam tak bergerak bagai bangkai ikan. Hening. Sunyi senyap. Apakah sudah berakhir? Satu tendangan menentukan kemenangan. Ini bagaimana mungkin? Guru Ronald Chen adalah calon master tinju kelas platinum, bahkan dikalahkan dengan satu tendangan dari Eric Ling. Tidak hanya dikalahkan, itu sungguh adalah penumpasan. Sama sekali tidak berada di satu tingkatan yang sama. Tendangan tadi menggerakkan angin kuat, ini benar-benar adalah teknik yang sangat menakutkan,
tidak akan bisa dilakukan oleh orang biasa. Apakah pemuda ini adalah manusia? Semua orang membelalak kaget. Bahkan Tiger Duan dan Shirley Tang juga tidak tahan untuk menarik napas dingin. Meski tadi mereka terguncang oleh jurus Eric Ling yang melumpuhkan Darren Liu, tetapi mereka tidak merasa Eric Ling yang muda dapat mengalahkan Ronald Chen di pertarungan maut yang sesungguhnya. Tak disangka, Eric Ling langsung menumpas Ronald Chen. Aku kalah. Sesaat kemudian barulah Ronald Chen sadar kembali. Dia bersujud di bawah kaki Eric Ling dan memohon, "Aku bersedia bersujud dan mengetuk 9 kali sambil mengitari danau sampai hari pagi. Mohon Tuan beri aku jalan hidup." Ronald Chen benar-benar sudah ketakutan. Yang orang lain lihat hanya sebagian kecil dari kekuatan Eric Ling saja. Hanya Ronald Chen sendiri yang tahu seberapa menakutkannya Eric Ling. Kekuatan yang dimiliki oleh pemuda ini jauh melebihi kekuatan yang dia tampilkan. Jika bukan karena Eric Ling tidak bermaksud membunuh dia, dia sudah entah mati berapa kali pada saat ini. Sudah tahu akan begini, untuk apa seperti itu di awal. Setelah terdiam lama, pada akhirnya Eric Ling angkat tangan. Jika ini adalah Eric Ling 3 tahun yang lalu, ketika ada orang yang berani menyentuh wanitanya, Eric Ling pasti tidak akan melepaskannya begitu saja. Selama 3 tahun ini, perubahan Eric Ling sangat besar. Yang lebih pentingnya lagi adalah, sekarang lukanya masih belum sembuh total, untuk sementara tidak begitu baik untuk terlalu menampakkan diri. Setelah merenung sekian lama, Eric Ling berjalan pergi dengan tangan di belakang. Masalah hari ini berakhir di sini. Jika ada orang luar yang mengetahui semua ini, tidak peduli di ujung dunia mana, aku pasti akan datang mengambil nyawa kamu. Ronald Chen tidak berani, patuh pada amanah Tuan. Ronald Chen menyeret satu kakinya yang lumpuh dan bersujud di permukaan tanah. Terima kasih banyak Tuan Ling sudah angkat tangan. Kemudian, Ronald Chen menyeret kaki lumpuhnya, bersujud setiap 3 langkah dan mengetukkan kepala setiap 5 langkah, perlahan-lahan merangkak mengitari Danau Jati. Beberapa orang muridnya mengikuti di samping, semuanya tidak berdaya. "Guru, menurutku guru sudah boleh bangun. Eric Ling si tolol itu sudah pergi." Guru mengitari danau atau tidak dia juga tidak tahu. "Iya, guru, ada waktu luang ini, lebih baik pulang saja dan cari beberapa wanita untuk bersenang-senang." Ronald Chen menangis tanpa air mata, dia merasa mukanya sudah habis tersapu. Dulu, dia bagaikan sang dewa di hadapan para muridnya. Namun sekarang, dirinya merangkak sambil bersujud dan mengetukkan kepala. Beberapa muridnya itu bahkan masih mengikuti di samping dengan santai. "Dasar kalian sampah, berlutut semuanya, ikut di belakangku," mengetukkan kepala mengitari danau. Ronald Chen berteriak. Beberapa orang muridnya bertampang cemberut dan tak berdaya. Mereka hanya bisa berlutut di belakang Ronald Chen dan mengikutinya mengitari danau. Barulah hati Ronald Chen merasa sedikit lebih nyaman. Dia menegur, "Semuanya ikut baik-baik, jaga barisan." Salah seorang murid bertanya dengan enggan, "Guru, hari ini si Eric Ling itu membuat kita semua menerima penghinaan besar ini. Kita tidak bisa melepaskannya begitu saja, pasti harus serang balik." "Benar, tidak bisa ditahan lagi." Biasanya guru Ronald Chen yang mengarungi di atas gelanggang pertandingan. "Kapan guru pernah menerima penghinaan seperti ini? Aku pun tidak tahan melihatnya untuk guru." "Guru, laporkan pada Chen Boxing Center saja." Biar Chen Boxing Center yang menghabisi Eric Ling, melampiaskan amarah untuk guru. "Diam kalian semua." Ronald Chen berteriak, "Masalah hari ini, aku punya pertimbangan sendiri. Kalian semua ingat baik-baik, semua yang terjadi di Danau Jati hari ini, tidak boleh kalian bocorkan satu kata pun. Siapa yang berani membocorkannya, akan aku bunuh dia sekeluarga." Ronald Chen benar-benar tidak tahan terhadap sekelompok sampah ini. Membiarkan Chen Boxing Center pergi melampiaskan amarah pada Eric Ling. Mudah sekali diucapkan. Bagaimana jika pada akhirnya Chen Boxing Center ditumpaskan oleh Eric Ling? Kedepannya Chen Boxing Center akan terhapuskan dari dunia ini. Meski ingin melampiaskan amarah ini,
Setidaknya juga harus memahami identitas dan latar belakang Eric Ling terlebih dahulu. Di belakang gunung palsu di kejauhan, Tony Chen dan Kenny Chen bersembunyi di sana dari awal, menyaksikan seluruh peristiwa tersebut. Eric Ling ini menakutkan sekali. Guru Ronald Chen bahkan tidak bisa lolos satu jurus dari Eric Ling. Apakah dia manusia? Kenny Chen berwajah pucat, teringat akan sebelumnya di ruangan sabit di mana dia membuka harga 2 juta yuan agar Eric Ling pergi dari Windasu. Sekarang Kenny Chen merasakan kedinginan yang tak berujung. Untungnya pada saat itu Eric Ling tidak mempermasalahkannya dengan dia, kalau tidak, takutnya dia sudah mati. Tony Chen berkata, menggerakkan angin kuat. Memang hebat, master kelas platinum pada umumnya juga bukan lawan baginya. Tetapi sayang sekali, pada akhirnya dia tetap angkat tangan, tidak langsung membunuh Ronald Chen. Kenny Chen berkata, jika Ronald Chen tidak mati, takutnya keluarga Chen kita tidak akan punya hari tenang untuk selamanya. Tony Chen berkata, tidak apa-apa. Sekarang kamu ambil foto di mana Ronald Chen mereka bersujud dan mengetukkan kepala mengitari danau, diam-diam kirim email pada bos. Kenny Chen membelalak kaget, ini. Tony Chen berkata, begitu bos tahu, masalah ini akan menjadi besar. Ronald Chen membuat muka Chen Boxing Center ludes tersapu, bos tidak akan mengampuni dia. Kenny Chen menjadi girang, baik, akan aku lakukan sekarang juga. Eric Ling meninggalkan Danau Putih, sedang berjalan santai di Giant Raya. Di depan sana adalah restoran Asia, maka Eric Ling berjalan dengan sangat pelan. Tuan Ling, mohon tunggu sebentar. Shirley Tang datang mengejarnya, dadanya naik turun karena sedang terengah-engah. Susah jalan di larut malam, aku antar Tuan Ling pulang saja. Setelah masalah tadi, sikap Shirley Tang pada Eric Ling sudah berubah dengan sangat besar. Sebelumnya dia bersikap hormat pada Eric Ling, hanya karena amanah dari kakeknya. Sekarang, dari lubuk hati dia menghormati pemuda yang berbeda dari yang lain ini. Tepat karena itu, kali ini dia sendiri datang mengejar Eric Ling, bahkan tidak membawa Tiger Duan di sisinya. Eric Ling memandang ke sekeliling dan tidak menemukan Tiger Duan, dia pun tahu dalam hati Shirley Tang sudah berubah kesan terhadapnya, maka dia berkata mengusik, tengah malam begini, pria dan wanita berduaan, kamu masih ingin mengantar aku pulang, tidak takut disalahpahami oleh orang lain. Shirley Tang tersenyum datar, Tuan Ling saja tidak takut, apanya yang aku takutkan. Shirley Tang adalah wanita cantik yang mendunia, sekarang begitu tersenyum pada Eric Ling, semakin mempesona tiada dua, membuat orang terpukau padanya. Jelas terlihat auranya yang elegan dan mulia dari keluarga kaya, pada biasanya, entah berapa banyak putra orang kaya kelas atas di kota Zonghai yang ingin mengejarnya, tetapi tidak ada satupun orang yang berhasil. Sekarang sudah subuh hari, tetapi dia ingin mengantar Eric Ling pulang. Jika didengar oleh orang lain, takutnya akan menimbulkan berita besar.